Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pengadilan Agama Sukabumi bersama saya Heri Seno Aji. Ya, kali ini kita akan mencoba hal baru ya, podcast perdana untuk PA Sukabumi yang kita beri judul Obsesi, tapi bukan obsesi selebriti ya. Singkatannya adalah obrolan seputar PA Sukabumi. Kali ini temanya ini berkaitan dengan saya pribadi dan kawan-kawan 1.530 orang analis perkara peradilan yang ada di Indonesia. Kita ini masih harap-harap cemas, masih deg-degan menanti tahapan selanjutnya untuk menjadi seorang hakim. Karena dengar-dengar kabar, isu, terus info-info yang beredar juga, kemungkinan dalam waktu dekat kita akan menghadapi tes atau seleksi calon hakim. Karena kan dulu kita ini formasinya adalah analis perkara peradilan tahun 2021, diberi tanda bintang yaitu proyeksi calon hakim. Nah, kali ini saya tidak sendiri, sudah hadir di sini seorang hakim muda dari Pengadilan Agama Sukabumi yang bernama Bapak Apep Andriana. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, ngobrol santai seputar pengalaman beliau menghadapi pada saat waktu itu ya tahun 2017 tes calon hakim Pengadilan Agama. Baik, Pak Apep, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat, Pak Apep? Waalaikumsalam, luar biasa Kang Heri. Oke, sehat ya? Heri pada hari ini kelihatan lebih fresh sekali. Oh iya, ini kebetulan seragam hari Rabu, Pak Apep. Rabu di PTSP. Jadi memang bukan disiapkan untuk podcast sebenarnya, cuma memang hari Rabu ini seragam PTSP seperti ini. Oke, Pak Apep, kita langsung aja ya. Pak Apep kan hakim dari formasi calon hakim tahun 2017 ya teman-teman. Ya. Pak Apep ini 2017, terus sebelum masuk ke Sukabumi, Pengadilan Agama Sukabumi, Pak Apep ini sebelumnya ada di Pengadilan Agama Wangi-Wangi. Wangi-Wangi itu ada di mana, Pak? Wangi-Wangi itu adalah surganya dunia. Hari itu ada di Sulawesi Tenggara. Wangi itu bagian dari Kabupaten Wakatobi. Oh, Wakatobi yang bagus itu pantainya, Pak ya? Ya, itu surganya ada di bawah laut Kang Heri. Oh iya. Itu kalau kata orang kalau belum ke nyelam di Wangi-Wangi belum ke Wakatobi kayak gitu. Oke, ya teman-teman, Pak Apep ini sudah dari 2017 tesnya Pak ya? Ya. 2017 terus diangkat jadi hakim tuh 2020 kalau nggak salah Pak ya? Betul. Nah sekarang 2023 ini sudah masuk ke Pulau Jawa, khususnya di Sukabumi. Karena Pak Apep ini orang Sunda asli Pak ya? Asli. Dari mana Pak? Asgar. Asgar. Asli Garut kan ya? Bukan Asgar ini ya, Superman bukan ya? Asgar muda. Asgar muda, iya. Nah Pak Apep, kita mau menggali nih pengalaman Pak Apep biar teman-teman kami ya di APP 2021 sebanyak total itu 1.531 ini dapat pencerahan, ada gambaran gitu. Dulu Pak Apep 2017 ini kenapa milih menjadi hakim ataupun calon hakim di Pengadilan Agama? Baik, terima kasih Kak Heri. Dulu itu saya di 2017 saya masuk di calon hakim. Kebetulan untuk formasi dulu itu kan berbeda dengan sekarang ya. Kalau sekarang kan dia untuk calon hakim itu ya dia masuk ke CPNS APP dulu ya. Spesial untuk calon hakim. Kalau kebetulan saya dulu di 2017 itu berbeda. Dia ketika dites itu masuk CPNS itu langsung jadi calon hakim. Nah, jadi yang pertama-tama kita ikut tes CPNS dulu. Tapi materinya ada materi untuk pengerutan calon hakim. Gitu. Calon hakim ya di 3 lingkungan. Karena ada kalau militer dia berbeda ya, dia harus dari militer tersendiri. Dia pangkatnya minimal kalau tidak salah dia harus kapten. Yeah. Nah kalau yang dari 3 lingkungan itu peradilan umum, peradilan agama sama peradilan tata usaha negara itu bisa dari umum. Yang penting dia sarjana hukum atau sarjana syariah. Terus kebetulan kenapa saya memilih atau mengambil lingkungan peradilan agama ya itu karena relevan ya dengan background pendidikan saya. Saya kan mengambil hukum syariah, hukum bisnis syariah dulu ya kebetulan itu ininya dengan
peradilan agama kayak begitu. Iya, iya. Betul Pak Pep. Jadi kalau 2021 itu ya teman-teman udah paham juga ya. Kita itu analis perkara peradilan dan ada tanda bintang, saya ingat banget tuh Ya. di pengumuman Mahkamah Agung tuh ada tanda bintang, di bawahnya itu di garis bawah footnote-nya itu proyeksi calon hakim. Nah, makanya saya milih itu kan di antara pilihan-pilihan yang lain karena memang cita-cita saya jadi dari dulu tuh pas kuliah hukum tuh pengen jadi hakim. Nah, ternyata berbeda ya dengan 2017 ya, karena 2017 itu kan langsung calon hakim ya, calon hakim formasinya. Sekarang APP. Nah, masih ingat nggak Pak Pep? Kira-kira dulu mungkin sama ya tes CPNS-nya SKD sama SKB itu kan sama ya. Ya. Nah, kalau kita kan kalau di 2021 ini kita sudah melewati tesnya itu SKD, SKB. Nah, di SKB itu sendiri kita juga udah ada wawancara bahasa Inggris dan wawancara substansi hukum. Nah, kalau di 2017 itu gimana Pak Pep? Mungkin saya lebih menggali di SKB di substansi sama apa ya tes wawancara gitu Pak Pep. Oke, untuk di 2017 itu memang agak berbeda ya dengan formasi yang sekarang yang APP itu. Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang dulu saya ini di 2017 karena CPNS calon hakim, ketika misalkan dia sudah dilantik menjadi PNS, tapi ketika dia nggak masuk jadi calon hakimnya atau gagal nggak lulus, otomatis PNS-nya juga gugur. Kalau yang sekarang berbeda dia. Kalau dia nggak lolos calon hakim tetap jadi PNS ya gitu. Itu kelebihannya yang sekarang. Oh, iya. Cuman yang sekarang itu kan jadi dua ya, jadi 2 kali penyaringan. Ya, 2 kali Pertama tes untuk CPNS dulu, yang kedua tes calon hakim. Kalau penyaringan tuh kayak minyak goreng nanti. Nah begitu kan. Gitu. Ketika pas kemarin saya di SKB tadi ya ada psikotes, terus interview wawancara ya, terus satu lagi apa ya? Baca kitab Pak untuk. Nah itu masuknya ya ada baca kitab, itu masuknya di SKB ya. Wawancaranya. SKB di wawancaranya. Di SKB-nya ya sama kalau ketika kan ada peminatan tuh, ada peminatan di awal ya. Kalau untuk di peradilan agama ya kita di wawancaranya terkait dengan materi hukum peradilan agama. Kalau di umum ya peradilan umum. Kalau yang di tata usaha lebih ke sana ya, di tata usaha negara gitu. Nah, di SKB-nya terutama ya, di SKB substansinya sudah mengarah ke sana gitu. Kalau misalkan di peradilan agama dulu saya Apa aja tuh ya, Pak? materi-materinya ya ekonomi syariah, hukum keluarga, Jadi teman-teman bisa catat nih ya. terus Syariah, eh, keluarga. hukum acara perdata ya. Perdata umum itu masih masuk gitu ya, karena kan hukum acara perdata di peradilan agama itu yang berlaku juga di peradilan umum. Tetapi materinya tadi ada ekonomi syariah, hukum keluarga, dan yang berkaitan dengan kewenangan peradilan agama gitu. Terus ada lagi macam-macam kitab kuning. Sebelum ke kitab kuning nih Pak. Di substansi itu kan SKB-nya CAT Pak bentuknya, berarti Iya. komputer ya. CAT. Nah, jadi keluar ini nggak Pak? Pasal-pasal, undang-undang agama, peradilan agama atau apa gitu Pak? Paling itu pasal-pasalnya hanya yang berkaitan dengan misalkan kewenangan peradilan agama, undang-undang peradilan agama itu saja. Tidak terlalu substansi sekali, yang paling dengan berkaitan dengan pasal-pasal kewenangan. Saya dengar-dengar juga ada soal terkait konon, benar nggak itu Pak Beb? Ya betul Kang Heri, di peradilan agama ini ada yang mengait dengan masalah konun. Karena salah satu di lingkungan peradilan agama ini ada yang menangani perkara pidana Islam gitu, pidana jenayah. Ayat ya di Aceh Pak ya. Mahkamah Syariah yang berada di Provinsi Nangor Aceh Darussalam gitu. Salah satunya sumber hukumnya yaitu konun. Itu konun itu peraturan daerah, Perda khusus di Aceh Pak ya. Sekarang Aceh. undang-undang khusus Aceh itu. Ya Pak. betul, Oke. itu Kang Heri. Baik. Tadi mengenai SKB substansi yang di CAT, terus apalagi Pak? Masih ingat nggak? Atau udah lupa ya kan? Berarti udah 6 tahun yang lalu Pak, hampir 6 tahun. Ya, lalu itulah pokoknya tadi. Iya, sekitaran Ekonomi itu. syariah, terus hukum keluarga, dan ada khususan masalah jinayat tadi. Kenapa? Selain itu ada ini Pak ya, psikotes, terus wawancara bidang, terus ada juga wawancara kitab kuning. Nah ini kalau materi-materinya apa saja itu Pak, khususnya di psikotes? Baik, terima kasih Kang Heri. Jadi nanti setelah SKD kita lolos SKD, kita akan mengikuti SKB ya, seleksi kompetensi bidang. Kemudian ada psikotes,
ada wawancara. Untuk psikotes itu ya umum aja, sama aja. Ketika kita melakukan psikotes di suatu perusahaan ya kayak begitu, nanti ditanya terkait dengan apa, ada menggambar kayak gitu ya, terus ada game kayak begitu. Kita saling mengenal, ada hitungan koran apa ya tadi istilahnya itu ya, hitungan koran. Itu orang yang Itu ya. Kreplin nih istilahnya. Ya. Tapi sebetulnya itu bukan benar salah ataunya, tapi tergantung kita ketika misalkan kita melaksanakan itu dalam hal suatu tekanan, apakah kita konsisten atau tidak gitu dalam menyelesaikan hitungan itu gitu. Terus ada wawancara. Nah, wawancara ini kalau kita di peradilan agama itu, kalau saya tidak salah, kita diwawancara oleh dua pewawancara. Yang pertama dari pihak Mahkamah Agung, yang kedua dari akademisi. Itu. Yang dari Mahkamah Agung biasanya adalah hakim-hakim tinggi. Kalau untuk dari akademisi biasanya para rektor dari universitas. Itu untuk di peradilan agama biasanya dari Universitas Islam gitu ya. Kalau hakim tinggi ya dari hakim tinggi peradilan agama gitu. Kemarin untuk terkait dengan struktur organisasi di Mahkamah Agung itu biasanya hakim tinggi yang mewawancarai gitu. Terus dia terkait dengan ruang lingkup Mahkamah Agung, peradilan di bawah Mahkamah Agung apa saja kayak begitu. Terus Mahkamah Agung siapa kayak gitu. Nah, itu biasanya dari hakim tinggi gitu. Kalau dari akademisi dia lebih pada terkait dengan hukum material yang berlaku di peradilan agama, hukum material terutama hukum Islam ya. Gitu, tanya gitu dia hukum keluarga gitu apa kayak gitu, terus hukum ekonomi syariah seperti apa gitu. Di situ juga ada kemarin itu ada tes baca kitab ya. Kitab itu ya kita ada kitab Al-Quran, ada kitab yang apa istilahnya kalau orang bilang itu kitab kuning ya, Arab gundul ya, gundul botak itu Kang Heri itu. Tapi itu kan mudah saja sebetulnya kan, kita kalau sudah bisa membaca Al-Quran ya sama saja, tidak ada perbedaan itu antara yang botak ataupun yang ada rambutnya, sama Kang Heri gitu. Itu sih kalau yang saya dulu alami kayak gitu. Oh, sampai ada pertanyaan Ketua Mahkamah Agung, Pak? Dulu betul begitu. Dulu Pak Apep bener nggak jawabnya, Pak? Saya benar, Pak. Saya jawabnya Pak Pagirmanan. Bagaimana Ketua Agung? 2017. Bukan, Pak ya? Iya, tapi kan beliau tanya itu Ketua Mahkamah Agung siapa? Saya jawab Pagirmanan. Tapi kan betul kan dia Pak Prof Pagirmanan pernah menjabat Ketua MA ya gitu. Kebetulan memang pas waktu 2017 sudah ganti gitu. Kali kalau nggak salah ya. Gitu. Psikotnya tadi udah psikotes ya. Psikotes ada Kreplin, menghitung koran, terus menggambar juga Pak ya, menggambar, menggambar. Terus ada hitung-hitungan apa matematika dasar gitu di psikotesnya, apa ada persen kali berapa? Ya, begitu. Ada kecepatan segala macam. Jadi seperti tes psikotes pada umumnya Pak ya. Ya. Kalau sekarang ini kan lebih informasi terkait dengan jawaban-jawaban seperti itu kita bisa cari di di internet atau di YouTube gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan begini jawabannya apa gitu. Atau misalkan dia soalnya ada kotak kosong terus ada garis atau kotak, dia suruh menggambar kayak begitu kan. Oh iya. Ada yang gambar apa? Iya. Saya dulu pernah tuh titik-titik saya gambar pedang. Nah, gitu. Oke, Pak. Terus ini kan kegalauan teman-teman ini ya, APP 2021 itu ada yang penempatan di PA tapi sebenarnya backgroundnya dia itu umum ya. Terus akhirnya seiring berjalan waktu, terus kemarin ada bulan Juni ada Zoom meeting dari Mahkamah Agung khususnya Biro Kepegawaian yang mengatakan bahwa kebutuhan organisasi khususnya Badilak atau peradilan agama itu banyak. Nah, ada kita galau nih Pak, pengen ke sana. Nah, tapi kelemahan kita adalah berkaca dari tes-tes sebelumnya dari angkatan 1 sampai Bapak angkatan 8 itu kan baca kitab kuning Arab gundul gitu ya. Nah, itu gimana Pak? Ada nggak teman-teman Bapak angkatan 2017 itu yang sebenarnya sekarang jadi hakim PA ya. Sebenarnya mereka itu nggak bisa baca kitab kuning tapi akhirnya bisa juga gitu Pak. Sebetulnya dari angkatan saya banyak juga yang backgroundnya dari umum yang bukan dari misalnya dari UIN atau bukan dari background pesantren, banyak juga angkatan saya yang dari universitas umum gitu. Nah, terkait dengan tadi di salah satu wawancara untuk masuk ke calon hakim peradilan agama itu kan ada tes baca kitab kuning gitu kan. Sebetulnya kitab kuning itu ya itu Al-Quran itu Kang Heri ya. Kalau kita bisa baca Quran insya Allah
gitu. Insya Allah bisa masuk ke peradilan agama gitu, karena kitab kuning juga tidak jauh berbeda dengan Al-Quran gitu. Bahkan ada beberapa angkatan saya itu menurut informasi dia apa ya, ya nggak sampai ke sana, nggak sampai ke pembacaan kitab kuning, hanya membaca Al-Quran aja gitu. Jadi pas diwawancaranya keasikan mungkin yang nanya gitu ya, gitu. Pada akhirnya dia baca Quran gitu. Batasin waktu Pak ya, Iya gitu, keasikan. Tapi tergantung kitanya, kalau kitanya bisa menjawab meyakinkan gitu kan, bisa berimprovisasi pas waktu dia diwawancara oleh akademisi itu, insya Allah kita gitu juga bisa melewati itu semua. Jadi kalau menurut saya dari teman-teman dari backgroundnya umum yang tidak punya basic pesantren, jangan takut untuk masuk ke peradilan agama. Apalagi tadi kalau kita dengar ya, formasi peradilan agama itu kan cukup banyak, sementara yang minat kan hanya beberapa persen. Saya kira peluangnya lebih besar untuk masuk ke sana. Baik Pak. Nah, tadi selain itu ada wawancara substansi khususnya di bidang peradilan agama, itu kira-kira apa lagi Pak? Apakah ada ini nggak berkaitan dengan hukum acara di persidangan? Apakah ada nggak pertanyaan seperti itu Pak? Kalau itu ya yang tanya itu dari pihak Mahkamah Agung, dari Hakim Tinggi. Kalau hukum acara kan kita semua sudah tahu ya. Meskipun misalkan dia, nih saya dari backgroundnya dari umum nih, mau masuk ke peradilan agama gitu. Nah, ditanya hukum acara, saya yakin itu pasti bisa, karena hukum acara yang berlaku di hukum acara perdata khususnya yang berlaku di peradilan agama itu ya yang berlaku juga di peradilan umum. Ya begitu. Saya kira itu tidak jadi masalah gitu. Kalau misalkan teman-teman dari yang background umum mau masuk peradilan agama, saya yakin bisa. Bisa dipelajari. Iya. Itu dia sudah lolos aja ke APP, berarti kan dia materi hukum acara sudah sangat bagus. Saya yakin itu bisa masuk juga ke sana gitu kan. Karena kan ini pengrekrutan calon hakim ini kan tinggal pemolesan aja sedikit ya Kang Heri, apalagi ini kita sudah langsung berpraktek langsung ya. Itu saya kira nanti soal-soal nanti untuk seleksi itu kan dia yang sudah dikerjakan kita sehari-hari gitu kan. Apalagi misalkan dia peradilan agama nih, sebetulnya dia awalnya dia tidak minatnya bukan peradilan agama, tapi ada penempatan di peradilan agama, terus dia kepikiran kenapa saya nggak jadi hakim peradilan agama aja. Cuma tadi kendalanya tadi, jadi dia jadi agak galau gitu, takutnya nggak masuk gitu. Yeah. Nah, sebetulnya jangan inilah, karena kita sudah masuk di situ, sudah tahu juga lingkungan peradilan agama, itu soalnya itu aja Kang Heri. Itu insya Allah itu aja. Ya Pak Pep. Nah, berarti Pak Pep dari 2020 ini belum dilantik kan, jadi hakim sekarang udah 3 tahun Pak ya. Gimana nih Pak rasanya berkecimpung jadi hakim PA nih Pak? Rasanya ya senang, bangga, atau nyesal? Saya nyesal jadi hakim PA gitu. Rasanya asik Kang Heri ya. Asik, ya. Asik dia. Saya 3 tahun jadi hakim di peradilan agama, penempatan saya di Wangi-Wangi ya, di Sulawesi Tenggara gitu. 3 tahun saya udah masuk nih di kelas 1B nih di Pulau Jawa. Gitu. Angkatan saya di lingkungan peradilan lain belum ada yang masuk ke situ. Angkatan saya ini, mereka masih di kelas 2 kan. Kalau di kita ini, karena memang kan peradilan agama ini hakimnya banyak yang kurang, karena untuk kebutuhan organisasi supaya organisasi bisa berjalan, maka hakim-hakim yang angkatan kita ini ya mau nggak mau harus diisi di peradilan di Pulau Jawa yang banyak kekurangan hakim itu yang kosong ya gitu. Apalagi kemarin yang COVID itu ya banyak hakim-hakim yang meninggal, belum yang pensiun gitu. Makanya yang di bawah-bawah itu ya ditarik lah gitu misalkan ke Jawa kayak gitu. Jadi salah satu kelebihan di peradilan agama itu yaitu karena kita hakimnya sedikit, jadi cepet lah mutasinya gitu, cepet bisa masuk Jawa. Ini angkatan saya sudah di sini sudah di. Iya, kalau nggak salah sekali, bahkan sebelum Pak Pep ini masuk ke Sukabumi itu penempatan teman-teman Pak Pep bahkan udah ada yang di Jawa Pak ya. Ya. Nggak salah ada yang di Cilegon, ada yang di Ngampra, terus ada yang di Soreang, betul Pak ya? Betul, itu sebelum saya ya sekitar dia selisihnya 1 tahunan lah. Dia berarti cuma merasakan 2 tahun lah kurang lebih di luar. Dia 2 tahun udah masuk ke Jawa. Jadi ini ya teman-teman, jadi bahan pertimbangan kita juga nih ya. Yang asalnya Pulau Jawa mungkin pengen cepat balik Pulau Jawa, jadi pilihan nih yang agama gitu. Tapi ini ya jangan ini buat teman-teman jangan merasa berkecil hati juga ketika kita misalkan di tempat di luar Pulau Jawa, nikmati aja. Justru
di sana itu kan banyak kita bisa bereksplor lah gitu. Iya. Keindahan Indonesia Betul, gitu. betul. Oh iya, Pak Pep di Wakatobi itu ya, di Wangi-Wangi, Pak. Betul, betul Kang Heri, kita bisa menikmati alam Indonesia ternyata begitu indah dan luas kayak gitu Betul, kan. betul. Jadi ada yang pernah bilang ke saya juga, kalau masuk ke agama itu kita bisa mengenal Indonesia secara lebih jauh gitu. Contohnya tadi kan ada wangi-wangi, bahkan ada yang bau-bau ya Pak ya. Ya. Ada wangi-wangi, ada bau-bau, terus apa lagi? Ada putusi bau gitu. Putusi wangi nggak ada Pak ya? Ya ada. Iya. Itu ya, berarti ada nilai lebihnya dan jadi bahan referensi pertimbangan teman-teman juga. Oke, baik Pak Apep. Kira-kira ada pesan-pesan nggak buat teman-teman APP 2021? Nanti kan bakalan jadi adik angkatan Pak Apep ya. Kita kan Pak Apep angkatan 8 dan kita mudah-mudahan insya Allah kalau Allah takdirkan kita menjadi angkatan 9. Insya Allah. Hakim nanti di apa namanya di PPC ya. Ada pesan-pesan nggak Pak buat adik angkatan kalau angkatan 2 angkatan 9 ini? Buat teman-teman angkatan PPC di PPC. Belum APP ya, APP ya. Bakal calon Pak. 2020 ya, 2021 ya nanti pesan saya kalau kita yakin terhadap sesuatu ya jalan saja gitu Pak. Itu karena ada pepatah yang mengatakan barang siapa yang berjalan di jalannya maka sampailah ia. Itu ketika misalkan kita nih teman-teman yang dulunya tidak punya background hukum agama tetapi pengen misalkan masuk jadi hakim peradilan agama, kita dengan keyakinan kita insya Allah kita akan sampai ke hakim peradilan agama. Begitupun misalkan dia nih mau ke PN ya maju saja, ataupun misalkan ke tata usaha negara maju saja. Insya Allah selain ada usaha harus dibarengi dengan doa juga. Itu Kang Heri, jalur langit lah istilahnya gitu. Betul. Itu tuh tidak bisa dihalang-halangi kalau kita misalnya sudah takdirnya, tidak ada bisa yang bisa menghalangi kita menjadi hakim gitu. Misalkan mau presiden atau siapapun tidak bisa menghalangi takdir kita untuk menjadi seorang penegak hukum. Betul. Oke. Kita yakin dan usaha aja. Baik, itu teman-teman ya, pesan dari senior kita Pak Pep, hakim muda yang masih fresh, masih sangat energik. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan buat saya khususnya dan teman-teman pada umumnya yang masih galau nih. Pak Pep galau bahkan di pertigaan, mau ke PN, ke PA atau ke Petun, ada yang di percabangan, perduaan gitu, apakah PA atau PN atau PA atau Petun. Jadi ini buat jadi gambaran teman-teman untuk menentukan langkah, karena kan kita sebentar lagi ini isu-isunya akan ada tes ataupun seleksi calon hakim. Mungkin itu dulu ya sahabat-sahabat dimanapun teman-teman berada. Bincang-bincang kita kali ini obsesi obrolan seputar PA Sukabumi. Terima kasih Pak Apep. Terima kasih Kang Heri. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di 2025 sebagai hakim ya. Amin insya Allah. Terima kasih Pak Apep atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di obsesi berikutnya. Oke. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.